Assalamualaikum semuanya, welcome back my YouTube channel. It's me Dewi Rafika Safitri dalam serial edukasi episode 1. Di video kali ini aku mau jelasin beberapa alasan kenapa matematika sering dianggap susah. Video ini aku buat sebagai salah satu tugas individu dalam KKNDR UINSU 2020. Untuk itu, tolong bantu aku ya dengan cara tonton video ini, like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku agar aku bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat penonton ya! Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari. Ilmu matematika tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia loh, karena dengan belajar matematika diketahui dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak kalau sebenarnya kata matematika berasal dari bahasa Yunani matematike yang berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, kata matematika ini berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein dan matenein yang artinya belajar atau berpikir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Namun, sangat disayangkan, matematika seringkali dianggap susah oleh sebagian besar orang. Padahal kenyataannya, kehidupan yang kita jalani setiap harinya tidak lepas dari konsep matematika. Kira-kira kenapa ya matematika sering dianggap susah? Nah, berikut adalah beberapa penjelasannya. Ada beberapa alasan kenapa matematika sering dianggap susah. Pertama, karena matematika ribet. Kedua, karena materi matematika abstrak. Ketiga, tidak paham konsep. Keempat, guru matematika yang membosankan. Dan yang kelima, stigma kalau matematika susah. Alasan pertama, matematika itu ribet. Ya, banyak dari kita yang mengatakan bahwa belajar matematika itu ribet. Materinya itu susah dipahami. Proses menghitungnya juga lama, buat kepala pusing karena selalu membahas angka-angka. Tahukah kalian, sebenarnya belajar matematika itu nggak ribet. Hanya saja, belajar matematika itu dibutuhkan konsentrasi dan nalar yang tinggi. Contohnya, ketika kita memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi matematika, tapi kemudian di tengah-tengah penjelasan kita tidak fokus lagi memperhatikan si guru itu, maka bisa dipastikan kita tidak akan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, itulah yang membuat matematika itu ribet, karena ketika belajar matematika, kita harus benar-benar fokus memperhatikan guru mulai dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Alasan kedua, matematika adalah ilmu abstrak. Matematika adalah sebuah ilmu dengan objek kajian yang bersifat abstrak, yaitu tidak berwujud dalam bentuk konkret, melainkan hanya dapat dibayangkan dalam pikiran saja. Maksud dari abstrak tersebut misalnya seperti ini. Ketika kita belajar materi bangun ruang, tentunya kita akan berkenalan dengan yang namanya limas, tabung, trapesium, prisma, dan sebagainya. Akan tetapi, adakah dari kita yang benar-benar tahu siapa dan bagaimana limas, tabung, trapesium, dan prisma tersebut? Melainkan yang kita pelajari selama ini hanya memisalkan bentuk dari replika si limas, tabung, trapesium, dan prisma tersebut. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kita memisalkan tabung dengan kaleng susu. Atau kita menganggap piramida itu berbentuk limas. Sangat abstrak bukan? Nah, jadi dalam menyelesaikan soal matematika, sebenarnya kita tidak langsung dihadapkan pada bentuk nyata dari soal tersebut, melainkan kita diajak untuk memisalkan, mencontohkan, dan mengandaikan. Itulah kenapa kita sering kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Alasan ketiga, tidak paham konsep. Materi matematika adalah materi yang berkelanjutan. Kita sudah belajar matematika mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Mulai dari materi yang mudah hingga materi yang susah. Akan tetapi, kalau kita tidak paham materi awal, maka kita juga akan kesulitan untuk belajar materi yang lebih tinggi daripada itu. Contohnya, di SD kita sudah belajar tentang operasi bilangan, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Kalau kita tidak paham
konsep operasi bilangan tersebut, maka kita tidak akan bisa lanjut ke materi yang lebih susah daripada itu. Alasan keempat, guru matematika membosankan. Matematika adalah pelajaran tentang angka. Jika seorang guru hanya terpaku pada angka dan rumus saja, maka proses pembelajaran akan terasa membosankan, sehingga siswa menjadi jenuh dan tidak fokus pada pelajaran. Dan timbullah statement kalau matematika susah, karena guru yang mengajarkannya juga membosankan. Oleh karenanya, diperlukan inovasi dari guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misal dengan memanfaatkan media pembelajaran atau metode belajar sambil bermain. Alasan kelima, stigma kalau matematika susah. Alasan ini adalah alasan yang utama kenapa banyak orang tidak suka belajar matematika, yaitu karena tersugesti oleh stigma matematika susah. Secara tidak langsung, otak kita akan terstimulus dengan statement tersebut, dan kita jadi tidak menyukai pelajaran matematika. Ditambah lagi, omongan dari orang-orang terdekat kita yang selalu mengatakan bahwa matematika itu susah. Dari omongan-omongan orang tersebut, kita juga jadi terpengaruh dan menganggap kalau pelajaran matematika itu susah. Padahal kenyataannya, tidak semua materi yang ada di dalam pelajaran matematika itu susah. Bahkan, banyak materi yang ada dalam pelajaran matematika juga menyenangkan dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, buat teman-teman semuanya, mulai dari sekarang, ayo coba ganti stigma kita tentang matematika. Sebut saja kalau matematika itu mudah. Dan cobalah terus berlatih untuk belajar matematika. Karena sesulit apapun soalnya, pasti akan ada penyelesaiannya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di serial edukasi selanjutnya. Terima kasih ya sudah nonton. Assalamualaikum.